Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, mari kita tetap bersuka cita, tetap bersemangat, dan terus bersyukur bersama keluarga kita di rumah. Tapi jangan lupa untuk menjaga jarak, menggunakan masker, dan menjaga kebersihan diri agar kita tetap sehat. Sekarang, sebelum mulai ibadah, mari kita siapkan hati. Selamat beribadah bersama keluarga terkasih. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, serta semua anak-anak sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah nats pembimbing kita dalam ibadah pagi ini
yang terambil dari Galatia 3 ayat 14 demikian. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keagungan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan yang pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mazmur 130 ayat 1-8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih dari pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya.
Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami mengucap syukur atas perlindungan dan pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan begitu baik kepada kami. Ya Bapa, sering kami lupa atas kebaikan Tuhan. Bahkan kami sering berbuat salah terhadap sesama kami. Ampunilah ya Bapa atas kesalahan kami. Ya Bapa, kami sering mengabaikan perintah Tuhan sehingga kami jatuh dalam dosa. Ampunilah ya Bapa dosa-dosa kami. Ya Tuhan, kami mengakui dan menyesal karena kami kurang membuka diri kami bagi kuasa pertolongan-Mu yang mau mengubah dan mau membaharui hidup kami. Kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan-Mu. Dengarkanlah
seruan dan pengakuan kami ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nyanyikan lagu bagiku, firman kehidupan. Hendaklah nyata bagiku, firman kehidupan. Firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Yesus memberi dunia firman kehidupan. Yang berdosa dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Salam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Tritunggal yang kami kenal dan kami sapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau Allah kami setia. Terima kasih hari ini kami boleh memperingati hari kenaikanmu ke surga. Engkau naik ke surga menjadikan tempat bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau juga pasti akan datang kembali. Saat ini Tuhan, kami buka diri kami untuk Engkau juga sabdamu yang Allah Roh Kudus berkenan menolong kami, menuntun kami dalam seluruh kebenaran-Mu. Bersabdalah karena kami sudah siap mendengarkan-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat ke-53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat ke-53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama kami bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan dapat melepas rindu bersama jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama, sekalipun hanya melalui media online. Kami memuji Tuhan oleh karena jemaatnya Gereja Kristus Kebayoran Lama yang Tuhan panggil mengambil bagian dalam doa juga dukungan bersama kami dalam pewartaan Injilnya di bumi Timor Leste. Kami juga berterima kasih untuk setiap doa dan dukungan. Ada salam hangat dari tim kami web Timor Leste untuk Gembala Bapak Pendeta Diogenes keluarga, juga majelis pengurus gereja, para rohaniawan, hamba Tuhan, aktivis, para pendoa dan pendukung misi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam arah kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, teks yang telah kita baca dan kita renungkan bersama dilatar belakangi peristiwa penampakan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Di bawah tema beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa, kita hendak merenungkan beberapa hal. Yang pertama, berbicara tentang sumber. Beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa. Berdasarkan ayat yang ke-44 dan 46. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, manusia zaman now atau manusia modern dapat disebut juga manusia media fora, di mana setiap harinya kita dijedali dengan berita atau informasi media seperti media Facebook, WA, Instagram, email, YouTube, Messenger, dan masih banyak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu di sini. Mulai dari berita yang hangat, fresh, sampai yang kadaluarsa, juga hoax maupun tipu-tipu omong kosong, juga berita berantai yang banyak kali menyesatkan kita. Namun jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beritakanlah berita pertobatan, bukanlah berita omong kosong. Bukanlah berita tipu-tipu, bukanlah berita kadaluarsa. Tetapi berita yang sesungguhnya berita yang bersumber dari mulut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sebagaimana dikatakan pada ayat yang ke-44, dari pernyataan ia berkata. Kemudian pada ayat yang ke-46 dikatakan di sana, katanya. Dari kedua ayat tersebut menyatakan, menegaskan kepada kita bahwa sumber beritakanlah
pertobatan dan pengampunan dosa semata-mata keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sumber yang dapat dipercaya, sumber yang valid, sumber yang sah, sumber di atas segala sumber kebenaran. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sumber ini penting bagi gereja, orang percaya di segala tempat dan abad dalam memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Sumber berita pertobatan dan pengampunan dosa bukanlah berasal dari manusia, bukanlah berasal dari tokoh-tokoh rohani, bukan juga dari sinode atau gereja, juga bukan dari lembaga atau pelayanan misi, tetapi dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Berita pertobatan dan pengampunan dosa, berita yang tak lekang oleh waktu, berita yang selalu aktual dan faktual, berita relevan yang sesuai dengan zaman, cocok atau tepat bagi kebutuhan manusia berdosa. Tuhan Yesus Kristus, sumber dari berita pertobatan dan pengampunan dosa, menjadi jawaban dan kebutuhan paling mendasar, fundamental dari orang berdosa, manusia berdosa, dari suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, gereja, orang percaya dipanggil untuk memberitakan sumber yang sesungguhnya, sumber yang sejati dari berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, yakni Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian yang kedua berbicara tentang inti berita pertobatan dan pengampunan dosa. Berdasarkan pada ayat yang ke-47 dikatakan di sana, yang saya garis bawahi, yakni pernyataan dalam namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang inti beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa, menegaskan kepada kita bahwa dalam namanya menunjuk kepada ayat sebelumnya, ayat yang ke-46, yakni berbicara tentang Mesias. Dan kalau kita perhatikan lebih detail lagi, dikatakan pada ayat yang ke-44, Alkitab menegaskan kepada kita bahwa Mesias yang dinubuatkan dan diberitakan oleh para nabi, hukum Taurat, dan kitab Mazmur dalam Perjanjian Lama digenapi secara sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inti berita pertobatan dan pengampunan dosa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tiada pengampunan dosa tanpa pertobatan, begitu juga sebaliknya. Tiada pengampunan dosa tanpa pertobatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inti berita pertobatan dan pengampunan dosa berintikan hanya kepada Yesus Kristus saja. Yesus yang karyanya nyata dinyatakan oleh Alkitab, menderita, sengsara, mati, dan bangkit. Dikatakan pada ayat yang ke-46. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inti beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa, yakni di dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan nama yang lain. Ini juga yang menjadi panggilan gereja, orang percaya menjadi saksinya yang telah mengalami karya keselamatan atau karya penebusannya. Dipanggil untuk memberitakan inti berita pertobatan dan pengampunan dosa, yakni di dalam namanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan nama yang lain, hanya nama Tuhan Yesus Kristus.
Alkitab menyatakan kepada kita, sebagaimana penulis yang sama dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, bahwa tidak ada di bawah kolong langit ini manusia dapat diselamatkan, melainkan hanya di dalam nama Dia, nama Tuhan Yesus Kristus saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penting bagi gereja untuk senantiasa memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa yang berpusat, yang berfokus kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Seringkali yang saya tegaskan ketika kesempatan diberikan dalam menyampaikan firman Tuhan, sebagus-bagusnya kita khotbah, sebagus-bagusnya kita mendengar tentang cerita atau ilustrasi, bahkan pernyataan-pernyataan iman sekalipun, atau contoh gambar-gambar yang menarik yang diperdengarkan, tidak boleh mengaburkan berita atau inti berita pertobatan dan pengampunan dosa. Tidak boleh mengalpakan berita pertobatan dan pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Justru khotbah yang bagus, pengajaran yang benar, doktrin yang mantap, kemudian juga ilustrasi gambar-gambar dari kisah atau yang diceritakan, memperjelas isi, memperjelas inti yang disampaikan, yakni tentang Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah pokok yang kedua. Inti berita pertobatan dan pengampunan dosa, yakni di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bukan nama yang lain. Pokok yang ketiga, berbicara tentang perintah. Beritakanlah pertobatan dan pengampunan dosa. Berdasarkan pada ayat yang ke-47, secara khusus pernyataan harus. Kalau kita bandingkan dengan terjemahan lain, kata harus ini diterjemahkan dengan would be atau should be. Maksudnya bahwa berita pertobatan dan pengampunan dosa adalah berita, bukanlah berita suatu pilihan atau opsi. Bukan juga berita yang relatif tetapi normatif. Mau tidak mau, suka tidak suka, para murid, saksinya, gereja atau orang percaya harus memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Berita pertobatan dan pengampunan dosa ini adalah berita yang menjadi jawaban dan kebutuhan orang berdosa. Berita pertobatan dan pengampunan dosa merupakan perintah dari Tuhan Yesus Kristus sendiri bagi para murid pada waktu yang lampau, juga gereja atau orang percaya di segala tempat dan abad. Perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perintah ini tentunya bukan berlaku hanya untuk gembala. Perintah ini juga bukan berlaku hanya untuk para hamba Tuhan, penginjil atau dosen teologi, mahasiswa teologi. Juga bukan hanya untuk para pengurus gereja, majelis, juga pengurus komisi. Tetapi mereka yang telah mengalami karya keselamatan, penebusan Yesus Kristus menjadi saksinya, diperintahkan untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun profesi kita, sebagai guru atau tenaga kerja atau pegawai negeri, pegawai swasta, maupun para pelajar, mahasiswa-mahasiswi, juga sopir, bahkan ojol, dan asisten rumah tangga sekalipun dipanggil dan diperintahkan oleh Tuhan sendiri untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita, orang percaya, gerejanya,
untuk menaati perintah Tuhan Yesus Kristus, memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Yang terakhir, saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yakni berbicara tentang janji dan jaminan, beritakanlah berita pertobatan dan pengampunan dosa. Dikatakan pada ayat yang ke-49 bahwa Tuhan Yesus menyatakan para murid akan menerima kekuasaan dari tempat tinggi, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau kita perhatikan lebih rinci lagi di dalam Kisah Para Rasul, penulis yang sama, Dr. Lukas, pada Kisah Rasul 1 ayat 4 dan 5 juga ayat yang ke-8, Alkitab mengatakan bahwa jaminan utama adalah Allah Roh Kudus sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sangat mengerti, mengenal para murid. Pada waktu yang lampau, juga orang percaya, saksinya, gerejanya, di segala tempat dan abad, segala kemampuan dan keterbatasan. Oleh karena itu, dalam menaati, memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa bukanlah hal yang mudah, tanpa hambatan, tanpa kesulitan. Dan Allah sendiri mengirim atau mengutus Allah Roh Kudus memperlengkapi gerejanya untuk memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Mustahil para saksinya, mustahil gerejanya, jemaatnya untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa tanpa pertolongan atau tanpa campur tangan Allah Roh Kudus. Memang penting kita memerlukan karunia-karunia rohani. Kita memerlukan skill atau keterampilan-keterampilan. Memang kita perlu hikmat atau strategi dalam memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Tetapi itu tidak cukup. Seperti saya tekankan, segala karunia, talenta, skill, kemampuan, bahkan hikmat sekalipun, kepandaian, itu tidak cukup. Allah Roh Kudus saja yang sangat gereja, yang sangat jemaat, yang sangat kita perlukan dalam memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Hanya Allah Roh Kudus saja yang sanggup menyadarkan orang berdosa akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Hanya Allah Roh Kudus saja yang sanggup meyakinkan orang berdosa bahwa Yesus Kristus satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Allah Roh Kudus saja yang mampu mentobatkan orang bejat, orang jahat menjadi orang benar di hadapan Allah. Hanya Allah Roh Kudus saja yang sanggup menobatkan orang berdosa dan mengalami pengampunan dosa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penting bagi kita, gerejanya, jemaatnya, untuk bergantung mutlak kepada Allah Roh Kudus yang menjadi jaminan dalam kita mengemban panggilan Tuhan. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan dengan cara dan berdasarkan janji jaminan Tuhan. Menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita, gerejanya, didapati kepala gereja, didapati Tuhan Yesus Kristus hidup sebagai saksinya? Yang kedua, apakah kita, gerejanya, orang percaya, memberitakan berita yang sesungguhnya, berita pertobatan dan pengampunan dosa yang menjadi jawaban kebutuhan orang berdosa, kebutuhan manusia berdosa, kebutuhan yang paling mendasar dari segala suku, kaum, bahasa, dan bangsa. Apakah kita, Anda dan saya, gerejanya, bergantung sepenuhnya kepada Allah Roh Kudus yang sanggup meyakinkan orang berdosa dapat mengalami pertobatan dan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus? Jemaat, marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan, Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau Gembala Agung dari segala domba. Terima kasih Tuhan untuk karya keselamatanmu sempurna di kayu salib bagi kami orang berdosa yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Engkau memanggil kami menjadi saksimu. Engkau juga Tuhan menyertai kami dengan Allah Roh Kudus yang menjadi jaminan bagi kami untuk kami tetap taat, setia, memberitakan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Condongkan hati kami untuk taat kepadamu. Condongkan hati kami untuk rendah hati. Mengakui Engkau dalam segala jalan hidup kami. Biarlah Engkau semakin nyata di dalam melalui hidup kami. Kehadiran kami, pelayanan kami, kesaksian kami. Gereja kami, Gereja Kristus Kebayoran Lama. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama orang percaya di segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersatu hati menaikkan doa syafaat. Ya Tuhan, kami datang kepadamu menaikkan segala puji dan syukur atas pemeliharaan-Mu sampai saat ini kepada kami sekalian. Kami mengucap syukur Engkau masih berkenan kami boleh menikmati ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dan kami mendapat kekuatan baru untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang berjanji akan kembali menyambut para saleh-salehnya. Ya Bapa, kami datang mengucap syukur untuk masyarakat yang mematuhi pelaksanaan PSBB di berbagai tempat di Indonesia, sehingga mempengaruhi menurunnya penularan COVID-19. Kami juga mengucap syukur untuk saudara-saudara kami yang sembuh dari serangan COVID-19. Itu adalah anugerah Allah yang luar biasa yang Kau nyatakan kepada mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk upaya pemerintah yang terus menyadarkan masyarakat untuk mematuhi PSBB khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kiranya Tuhan memberkati. Berkati juga ya Tuhan upaya para tenaga medis dalam merawat para penderita COVID-19. Agar semakin banyak yang sembuh, terpujilah Engkau ya Tuhan. Demikian pun kiranya Tuhan memberkati, melindungi TNI, Polri, khususnya dalam mengamankan pelaksanaan PSBB di berbagai wilayah ya Tuhan.
Berkati mereka masing-masing ya Tuhan. Bapa, kami berdoa bagi saudara kami yang sakit. Ibu Iin, Ibu Ratna, Ibu Fredericks, anak Joan, Bapak Samiran, dan yang lainnya. Berkati mereka ya Tuhan, karuniakan pemulihan kepada mereka masing-masing. Juga kami berdoa untuk jemaat lansia, kiranya Tuhan melindungi dan memberkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Demikian pula kami mohon berkat untuk rencana pemilihan majelis yang baru. Kiranya dapat terlaksana dengan baik, dengan aman, dengan tertib, lancar Tuhan. Dan terpilihlah anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh terpanggil dan terbeban untuk ambil bagian di dalam pergumulan jemaat Gereja Kristus Kebayoran Lama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang sedang dan akan menempuh ujian kenaikan kelas dan ujian akhir semester secara online. Pimpin dan berkatilah mereka ya Tuhan. Berkati para misionaris kami ya Tuhan, khususnya Bapak Rocky, Ibu Novi, dan Ibu Yani, dimanapun mereka sedang berada dan mereka melayani. Akhirnya ya Tuhan, kami serahkan hidup kami masing-masing, kiranya Tuhan pimpin, Tuhan lindungi, dan berkati. Doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, dengarkanlah firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 12 demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, Kamis 21 Mei 2020, pukul 8.00 di rumah keluarga masing-masing. Saya yakin dan percaya pada hari ini kita telah diberkati melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Rocky Latuputi. Dan kita akan bertemu kembali pada hari Minggu 24 Mei 2020 pukul 7.30 di rumah keluarga masing-masing dalam ibadah keluarga atau family altar. Liturgi akan kami sampaikan melalui grup WA keluarga besar GKKR dan secara online. Persembahan perpuluhan atau PSB dan persembahan syukur dapat ditransfer melalui rekening BNI nomor 0004307880 atas nama Neni Suryani Garing Anastasia R. Kiki GKJ Kebayoran Lama, atau ke rekening BCA 2481528293 atas nama Neni Suryani SPD. Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pendeta Rocky Latuputi yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Demikian juga penatua yang telah ambil bagian, tim musik ibadah online, PPJ oleh Saudara Lalendra dan Saudari Risa. Demikian juga tim ibadah online Bapak Harun Kristiawan, Saudara Jonathan, Saudara Nathanael, dan Saudari Ardin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sekalian. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya menjemput semua jemaat berdiri. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksinya yang setia. Rajin
Bapak, Ibu, serta semua anak-anak dan saudara-saudari jemaat Tuhan terkasih. Marilah kita kembali ke dalam kegiatan kita masing-masing dengan berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.